usia Nahdlatul Ulama kaum perempuan diakomodasi di dalam susunan pengurus harian pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bahwa ada perempuan-perempuan karena ada masalah-masalah besar terkait dengan perempuan ini. Saya sedang membangun satu strategi sehingga NU nanti bisa berfungsi laksana Gus Dur. Artinya menghadirkan maslahat-maslahat seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Gus Dur, memperjuangkan kemuliaan-kemuliaan seperti yang dulu pernah diperjuangkan oleh Gus Dur. Terima kasih Mas Sidi Rossi. Wajah baru Nahdlatul Ulama. Di bawah kepengurusan Kiai Haji Yahya Stakuf, ada 11 nama perempuan yang masuk dalam kepengurusan inti. Sebuah angin segar bagi gerakan kemajuan yang berlandaskan kesetaraan gender. Karena urusan umat bukan hanya milik dan kepentingan laki-laki. Saya mengundang juga dua tokoh perempuan yang masuk di jajaran pengurus NU, yaitu Alisa Wahid, Ketua Tansfidsiah PBNU, dan Badriah Fayumi, Akwan Syuriah PBNU atau anggota penasehat PBNU. Selamat malam Mbak Alisa yang terhubung melalui Zoom. Selamat malam Mbak Rosi, selamat malam Gus Yahya. Saya boleh sekarang panggilnya Nyai Alisa ya? Neng aja dong, anaknya Gus saya ini. Oh, Neng Alisa atau nggak mau mengalami penuaan dini. Iya. Lalu ada Mbak Badriah Fayumi. Ya, Sebenarnya saya pengen juga sih panggil Nyai, kayaknya gimana gitu ya. Ya, itu tadi kata Mas Sastro. Jangan sampai mengalami penuaan dini. Penuaan dini. Saya ke Mbak Bat dulu. Gus izin ya, saya mau tanya Mbak Bat dulu. Mbak Bat, Mbak Badriah Fayumi ini terkenal sebagai ulama feminis di NU masa kini. Jadi ulama feminis NU masa kini. Apalagi juga Mbak adalah Ketua Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Menurut Mbak Badriah, seberapa penting sesungguhnya isu perempuan, kesetaraan gender, dan gerakan feminisme itu menjadi garis perjuangan seorang Badriah Fayumi? Iya. Sebetulnya kalau kita melihat dari Islam sendiri ya, kehadiran Nabi membawa syariat Islam itu kan sangat jelas adresnya untuk membebaskan perempuan dari keterpurukan, ketertindasan, pembunuhan bayi hidup-hidup, dari tidak mendapatkan warisan menjadi barang warisan dan kemudian menjadi subjek yang mewarisi. Dan lompatan yang dilakukan Rasulullah itu sangat luar biasa. Apakah ini artinya ini juga tetap menjadi garis perjuangan Mbak Fat di NU? Sebetulnya ini bagian dari Islam itu sendiri. Kalau menurut saya bukan garis perjuangan Badriah Fayumi di NU begitu, tapi itu memang misi dari risalah Rasulullah yang kemudian Nahdlatul Ulama menerjemahkan itu dalam konteks sekarang dengan antara lain gitu ya, memasukkan perempuan dalam struktur di PBNU. Tapi kan sebetulnya kita juga melihat Nahdlatul Ulama sendiri kan sejak berpuluh tahun yang lalu juga sudah memberikan ruang ya untuk para perempuan di badan-badan otonomnya sendiri begitu ya. Terus kemudian di periode kemarin banyak perempuan yang masuk di struktur PBNU, lembaga-lembaga. Kemudian kemarin di muktamar itu di kepengurusan di kepanitiaan SC, sehingga perempuan itu hadir tidak hanya sebagai lengkap, bukan sebagai pelengkap dan bukan hanya sebagai manusia yang berjenis kelamin perempuan, tetapi hadir dalam 4 dimensi, Mbak Rosi. Hadir sebagai sebagai perempuannya sendiri, yang kedua hadir sebagai tema atau isu. Maka kemarin keputusan muktamar itu ya di komisi rekomendasinya Ibu Alisa Wahid misalnya secara jelas menyatakan tentang dukungan terhadap RUU TPKS dan RUU PPRT. Terus kemudian bagaimana keluarga maslahah itu menjadi perspektif yang sangat penting di dalam melihat berbagai persoalan begitu. Jadi hadir sebagai tema,
hadir sebagai perspektif, hadir sebagai subjek, ya, subjek perubahan sendiri, dan juga hadir sebagai bagian dari kelompok, gitu. Karena memang punya kekhasan ya, perempuan sebagai kelompok itu. Ada suara yang ikut juga memberikan pandangannya, tidak hanya sebagai pelengkap. Saya ke Mbak Lisa, tapi kata feminisme ini kan sering disalahartikan sebagai gerakan yang kebarat-baratan. Apakah ini akan bagaimana Anda melihat bahwa wah, feminisme sudah masuk PBNU, berarti NU sudah ke barat-baratan? Ya, saya rasa kalau perkara orang kemudian memberikan respons yang bermacam-macam, ya itu biasa. Apalagi di NU perbedaan itu dianggap sebagai rahmat, Mbak Rosi. Jadi tidak terlalu kita khawatirkan lah ya perdebatan di ruang NU. Nah, kalau di luar itu ya akan selalu ada orang-orang yang mencari-cari kesalahannya NU begitu ya. Jadi kalau ada suara-suara seperti ini ya diterima aja. Nah, kalau soal dituduh sebagai kebarat-baratan, sebetulnya saya ingin flashback sedikit. Jadi di ruang lingkup Nahdlatul Ulama, dari sejak Nahdlatul Ulama berdiri, peran perempuan itu cukup besar loh. Bukan sesuatu yang ujuk-ujuk sekarang baru muncul, itu enggak juga. Dari ketika Bu Nyai Khoiriyah, Putri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah, beliau sudah diberi keleluasaan untuk memimpin pondok pesantrennya sendiri. Betul, gitu. Ya. Kemudian berpidato di hadapan para kiai, para ulama juga iya. Lalu kalau Mbak Rosi tentu tahu juga kalau acara-acara PBNU, misalnya acara besar, itu kan perempuan nggak kemudian ditempatkan di dalam rumah, nggak boleh ikut di dalam perhelatannya, nggak juga. Perempuan-perempuan NU itu bunyai-bunyainya ya mengelola pengajian sendiri, mengelola klinik, mengelola organisasi dan macam-macam deh gitu. Jadi peran publik dari perempuan di lingkungan NU itu sudah sejak dulu ada. Jadi kalau terus kemudian hal ini dianggap sebagai kebarat-baratan, berarti sudah dari zaman Hadratus Syekh gitu dong. Ya, ini sudah peran perempuannya ibu-ibu Nyai sudah selama berkiprah di NU, dan kini di era ini justru ditambahkan peran perempuan. Saya melihat ada wajah Mas Sastro dan Mas Wahyu di sini. Apakah Anda merasa terancam? Ya. Saya kepikiran, Sastro dari tadi kepingin jadi ketua Fatayat sebenarnya. Ini ketua Muslimat. Berat kayak gitu loh, masih nafsu kamu. Iya, artinya gini loh Mbak Rosi, ini justru malah menguntungkan dan kita jadi enjoy. Kalau semua tugas disonggo bareng kan malah lebih ringan, lebih enak. Ini jadi, orisinal nggak perasaan ini? Karena kadang-kadang ya, bener ya Mbak Bat, itu hanya di mulut saja. Ya enggak? Di mulut saja gimana? Ya itu, penerimaannya udah pada masuk gini kok. Penerimaan pada keterwakilan perempuan. Bener ikhlas nggak perempuan ikut ambil andil? Dengan bukti apa lagi untuk menunjukkan keikhlasan saya? Apa lagi? Neng Rosi ikhlas, kami ikhlas. Kalau usah jauh-jauh di rumah itu, istri saya menjadi ketua Fatayat, Muslimat, Menhankam, Pangat. Kita nggak terancam ya sudah ya kan. Jadi kita nggak takut, cuma dia lebih galak aja gitu. Mbak, apa banyak perempuan yang kemudian senang sekali, ini adalah angin segar bahwa betul ada perempuan sudah hadir. Tapi kira-kira wajah perempuan di PBNU ini akan mengubah wajah seperti apa? Ya, tentu saja kita belum ada pembagian tugas. Tentu saja karena namanya satu organisasi, tentu kan ada pembagian tugas. Tetapi yang pasti ya kehadiran perempuan itu ya perlu memberi makna. Jadi satu kehadiran perempuan sendiri di dalam struktur NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia dengan anggota bahkan yang terbesar di dunia, ini sendiri menjadi simbol dan simpul tentang wasatiyatul Islam atau moderasi beragama. Karena di negara manapun yang menempatkan perempuan pada posisi yang marginal, nah itu biasanya memang kemudian
cara pandang beragama yang tidak moderat itu seringkali selalu menjadikan perempuan sebagai pinggiran. Jadi dengan kehadiran kehadiran perempuan di PBNU, sebetulnya yang layak untuk kita berikan apresiasi itu Gus Yahya, Kiai Miftah, tim formatur gitu. Karena kehadiran perempuan itu sendiri juga tidak mungkin ketika pihak-pihak yang punya otoritas tidak memberikan ruang untuk tidak memberikan itu. ruang. Selalu kehadiran perempuan dimanapun, mau di wilayah agama, mau di wilayah publik, termasuk bahkan di wilayah rumah tangga, itu nggak akan mungkin bisa berjalan baik. Ada pertanyaan gini, Gus Yahya, maaf Gus. Penerimaan. Ada pertanyaan gini, Gus Yahya itu membuka ruang itu karena memang kesadaran perempuan itu penting atau tekanannya di rumah? Bukan, karena saya butuh mereka saya butuh Bu Khofifah khususnya, dijawab sama Bu Gus Lisa, Yahya, serius loh. khususnya di dalam PBNU, Badriah dan lain-lain di dalam PBNU, karena gagasan yang saya pikirkan tentang strategi. Oke. Gitu. Saya tadi tanya karena kemampuan mereka dan karena posisi mereka dan karena relevan dengan strategi yang saya pikirkan. Tapi ini terus terang, ini ada apa ya? Kalau NU itu biasanya kan dekat dengan soal isyarah, wangsit dan seterusnya. Ada gitu-gitunya nggak? Suara langit. Tiba-tiba masuk, iya, jegegek gitu loh. Karena itu menjadi bagian dari NU loh, pola-pola NU yang seperti itu. Iya, saya merasa suara langit itu sudah berdengung-dengung di sekitar kita sehingga ya saya merasa yakin bahwa pertama karena memang butuh beneran nih saya ini. Dan kedua karena saya melihat kayaknya nggak apa-apa nih, gitu. Ya sudah jalan aja. Tapi kalau mau lebih jauh, maaf Neng Rosi ya, apakah sudah nggak ada masalah lagi dalam soal kepemimpinan nasional untuk yang dipegang perempuan pada NU? Artinya bisakah kemudian ketua PBNU itu perempuan? Ya, tidaknya itu presiden perempuan di mata NU jadi masalah nggak sekarang ini kira-kira? Ya sudah terjadi dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya? Oh tapi kan waktu Bu Mega kan bukan pemilihan langsung Gus Yahya. Itu kan dipilih oleh MPR. Dan itu kan menggantikan Gus Dur. Ya tapi kemudian NU juga membuat fatwa resmi dari hasil Basul Masail bahwa presiden perempuan tidak dipersoalkan. Ya keputusan Munas itu keputusan di Lombok waktu itu. Di NTB kalau salah. Ya itu clear ya. Jadi untuk kepemimpinan nasional bisa perempuan. Ya. Ketua PBNU? Ya secara normatif nggak ada batasan, mana nggak ada di dalam semua aturan nggak ada, aturan harus laki-laki nggak ada. Menarik. Baik. Dan ada latar belakang yang lebih jauh. Tinggal yang milih. Ya. Aja. yang milih. Tinggal yang milih, kalau yang votersnya laki-laki semua memang kecil ya Mbak Lisa ya? Belum tentu. Kita nggak tahu karena maka itu kalau soal perempuan mau berperan sebagai kelompok, ya memang ya harus berjuang gitu. Dan tunjukkan menerima ini sebagai hadiah, karena saya juga meminta Bu Alisa, Bu Badriah, Bu Khofifah dan lain-lain masuk bukan sebagai hadiah. Ya. Karena saya tahu apa yang selama ini menjadi track record mereka. Ini adalah sesuatu yang betul-betul diapresiasi adalah bahwa ada kesadaran bahwa kita membutuhkan perempuan untuk menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, ya Gus? Karena seperti yang tadi saya katakan, persoalan umat itu tidak hanya milik dan urusan laki-laki, tapi itu juga milik perempuan, milik kita bersama. Dan Mbak Rosi, ini juga memang ada transisinya ya, jadi nggak ujuk-ujuk juga, nggak terus kemudian Gus Yahya menjadi satu-satunya penyebab gitu ya, nggak boleh juga kita kemudian menghukum Gus Yahya dalam tanda kutip begitu, karena prosesnya dari musyawarah nasional, dari Konbes, dari muktamar sebelumnya itu memang sudah gradual, perempuan itu semakin dirasakan gitu. Jadi timing lebih ke tengah, termasuk misalnya di muktamar lalu saya dari 6 komisi muktamar saya menjadi salah satu ketua gitu. Itu sebelumnya belum pernah ada, tapi sudah ada gitu-gitu. Jadi sudah ada gradual dan Gus Yahya mengakselerasi. Tapi perubahan ini bukan sesuatu yang
bisa dihindarkan menurut saya. Ya. Terima kasih Mbak Alisa. Kami kembali sesaat lagi.